Hari ini kita sampai di bagian terakhir buku 8. Walau sudah 480 hari dengarkan BDKA, rasanya Abraham makin sadar betapa banyak yang belum kita ketahui. Mama juga begitu. Kita panjatkan doa bersama buat seluruh sahabat BDKA agar mempunyai hati yang mau diajar. Doakan Abraham yang lemah ini ya Ma, agar dapat kekuatan, istirahat, serta rela keluar dari zona nyaman dan mau dikoreksi oleh firman-Nya. Segera kita dengar uraian tentang bagaimana dalam penderitaan Yohanes Pembaptis dan tidak menjadi kecewa terhadap Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara kita berpetualang dalam kerajaan Allah. Tema kita kali ini adalah apa sih yang dilakukan Yohanes Pembaptis saat dia mengetahui siapakah Yesus? Nah, adik-adik, bacaan kita diambil dari Matius 11 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Lalu kita lanjutkan di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 19 yang diberi judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, adik-adik, sebelum kita membahas bagian ini, kita berdoa ya. Tuhan, kembali kami bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami belajar juga mengenal siapakah Yesus Kristus sesungguhnya yang kami layani. Dan kami percaya dengan kami semakin jelas mengenal Tuhan, membuat hati kami semakin teguh, iman kami semakin kuat bersandar pada Tuhan. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Yohanes Pembaptis telah diberi hak istimewa untuk menunjukkan Tuhan Yesus kepada orang banyak dan menyatakan bahwa ia adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan yang akan mendirikan kerajaan anugerah. Tetapi kemudian hal-hal yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan olehnya. Raja Herodes Antipas yang memerintah di Galilea memerintahkan untuk memasukkan dia ke dalam penjara. Dan kecil kemungkinan ia akan dibebaskan kembali. Akankah kehidupannya berakhir di penjara? Akankah hal itu merupakan akhir dari pelayanan yang luar biasa? Adik-adik, Yohanes Pembaptis telah mengenal godaan atau cobaan ketika ia bebas. Maksudnya ketika ia masih bebas. Orang banyak menganggap dia sebagai orang yang sangat istimewa. Karena itu mereka bertanya-tanya, apakah ia adalah Mesias itu sendiri? Yohanes Pembaptis dapat saja membuat dirinya menjadi pemimpin dari orang banyak tersebut. Tetapi di hadapan cobaan-cobaan dan godaan itu, ia sama sekali tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Ia menjauhkan perhatian dari dirinya dan dia hanya fokus menunjuk pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, pada saat itu ia dapat percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Seluruh pekerjaannya
dan di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, di mana Yohanes merupakan batu penunjuk, menunjuk kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Dia. Oh, betapa mulia kehidupan saat itu bagi Yohanes Pembaptis. Hanya di dalam roh, seperti itulah kita dapat hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Luar biasa bukan? Nah, bagaimana dengan Yohanes? Di dalam penjara, Yohanes mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Dia mulai mengusahakan hidupnya yang dihancurkan oleh Raja Herodes Antipas. Dia tidak lagi dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dia bahkan mulai ragu-ragu. Apakah Tuhan Yesus benar-benar adalah Kristus? Adik-adik, selama kita memandang kepada kemuliaan Tuhan Yesus, segala sesuatu akan baik dengan kita. Apapun yang akan terjadi atas kita. Karena kita akan selalu berada dalam pelayanan bagi Dia. Kita harus membiarkan Tuhan menentukan bagaimana Ia akan memuliakan dirinya di dalam kita. Tetapi hal ini tidak lagi terdapat pada diri Yohanes Pembaptis ketika ia berada di dalam penjara. Itulah sebabnya mengapa ia mengutus 2 orang muridnya kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan apakah Tuhan Yesus benar-benar adalah Kristus. Betapa mengagetkan dan menakutkan pertanyaan itu, bukan? Yohanes yang adalah pembaptis sedang meragukan Tuhan Yesus. Itulah hal yang terburuk yang dapat dilakukan oleh orang percaya. Mungkin termasuk kamu dan saya, bukan? Nah, di sisi lain perhatikanlah bahwa Yohanes Pembaptis membawa keraguannya kepada Tuhan Yesus sendiri. Ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis masih terikat pada Tuhan Yesus. Dan bahwa ada suara lain dalam hatinya yang mengatakan, Dialah Kristus itu. Bila kita merasa ragu terhadap Tuhan Yesus, hal terbaik apakah yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Betul! Kita datang kepada Tuhan Yesus dan membawa keraguan kita kepadanya. Adik-adik, Tuhan Yesus akan melenyapkan keraguan itu dengan tegurannya. Demikian juga yang Tuhan Yesus lakukan kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi dengan caranya yang tidak terduga. Tuhan Yesus tidak mengucapkan kata-kata yang menyatakan penyesalan atau amarah. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata kepada utusan Yohanes Pembaptis bahwa mereka harus menyampaikan kepadanya apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat tentang Tuhan Yesus. Apa itu, adik-adik? Yaitu orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik tentang keselamatan diberitakan kepada orang-orang yang oleh firman Tuhan telah disadarkan tentang kebutuhan mereka akan keselamatan dan merindukan keselamatan itu. Adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan dengan kata-kata yang pernah diucapkan para nabi. Yohanes Pembaptis juga telah menggunakan kata-kata para nabi dan menyatakan bahwa nubuat-nubuat yang diucapkan para nabi sekarang akan digenapi. Penggenapan itu telah tiba. Kehidupan manusia dibebaskan dari penjara di mana ia ditawan oleh dosa. Jadi, mengapa Yohanes meragukannya? Kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan yang dibuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi betapa mahal harga yang harus dibayar oleh Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis dipanggil hanya untuk mewartakan tentang kerajaan itu. Sekarang, setelah Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis harus mundur ke belakang. Dengan kedatangan Tuhan Yesus dan kerajaannya, kepada manusia diberikan anugerah Allah yang jauh lebih mulia daripada yang diketahui oleh orang percaya dalam Perjanjian Lama. Yohanes Pembaptis harus menyadari bahwa pemberian perjanjian anugerah yang lama itu bersifat sementara saja
dan akan berlalu. Betapa banyak yang tinggalkan Yohanes Pembaptis. Tetapi kita juga harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan mengizinkan Dia menentukan jalan yang harus kita tempuh. Hal ini memang sangat sulit untuk kita lakukan. Karena itu Tuhan Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Atau dengan kata lain, berbahagialah orang yang baginya aku tidak menjadi batu sandungan yang membuat ia jatuh. Bagaimana adik-adik? Apakah kita termasuk orang yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami ingin belajar seperti Yohanes Pembaptis ya Bapa. Waktu dia ragu-ragu, dia mempertanyakan keraguannya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Ketika kami meragukan akan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ketika kami mempertanyakan apakah kami sudah diselamatkan atau belum. Biarlah keraguan ini kami bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab kami dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon agar kami dikuatkan iman kami. Dan kami terus dipakai Tuhan bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi juga bersedia untuk dipakai untuk membawa Injil Tuhan kepada teman-teman kami yang lain. Sehingga lewat firman Tuhan mereka boleh mengenal Kristus dan mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Pakailah kami ya Bapak, anak-anak-Mu yang meskipun kecil dan lemah ini tetapi tidak Tuhan pandang hina. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mau bersama Berham dan Kayla sekeluarga. Mari terus minta Tuhan memberikan hati yang mau tunduk pada firman-Nya. Bersyukur ada penjelasan sabda Tuhan yang sangat teliti. Kalau kita baca Alkitab sendiri, mungkin cuma baca tapi tidak tahu maksudnya apa. Tepat sekali. Untuk memahami sabdanya, kita menggunakan berbagai alat. Misalnya, kondisi budaya politik setempat pada zaman itu, sehingga mengerti sastra yang dipaparkan Alkitab dan lain-lain. Lanjutkan baca dari Matius 11 ayat 7-15. Teman-teman, doakan agar kita bisa jumpa di buku jilid 9. Soli Deo Gloria.